Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Hadirin wal hadirah, pemirsa yang dimuliakan Allah, memperbincangkan wanita atau ibu di masyarakat kita dari waktu ke waktu memang tidak ada habisnya dan akan semakin meningkat frekuensinya ketika menghadapi 3 peristiwa penting di Indonesia, yakni yang pertama adalah memperingati Hari Kartini yang akan segera kita peringati, kemudian memperingati Hari Ibu dan menjelang pemilu. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar-dasar teologis bahwa seorang ibu diakui sangat mulia, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia hingga seolah-olah surga yang begitu indah dan agung saja tidak lebih tinggi daripada seorang ibu karena diibaratkan berada di bawah telapak kakinya. Kita semua tahu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah atau rendah dari organ manusia. Namun maksud hadis ini adalah bahwa tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa ketundukan kepada sang ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an menyebutkan, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah di antara manusia yang paling berhak kami sikapi dengan baik, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, kemudian Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertanyaan yang muncul kemudian, atas dasar apa Rasulullah SAW mengisyaratkan perbandingan seperti yang saya sebutkan di atas, atau seperti hadis yang barusan kita bahas? Pertanyaan ini dapat kita temukan jawabannya dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Yang terjemahannya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Sepanjang kehidupan manusia, sosok ibu memang tidak akan pernah bisa tergantikan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang penuh kasih sayang, yang memberikan segalanya untuk kita semuanya. Mari kita sedikit mengenang dan merenungkan jasa seorang ibu untuk kita semuanya. Bukan setumpuk emas yang diharapkan dalam kesuksesan anaknya, bukan gulungan uang yang diminta dalam keberhasilannya atau keberhasilan anaknya,
bukan juga sebatang perunggu dalam kemenangan anaknya, tapi keinginan hati seorang ibu adalah membahagiakan anaknya. Apa yang paling dinanti seorang wanita yang baru saja menikah? Sudah pasti jawabannya adalah kehamilan. Seberapa jauh pun jalan yang harus ditempuh, seberat apapun langkah yang mesti diayun, seberapa lama pun waktu yang harus dijalani, tak kenal menyerah demi mendapatkan satu kepastian dari seorang dokter atau seorang bidan positif hamil. Meski berat, tak ada yang membuatnya mampu bertahan hidup kecuali benih dalam kandungannya. Menangis, tertawa, sedih dan bahagia tak berbeda baginya, karena ia lebih mementingkan apa yang dirasa si kecil di perutnya. Seringkali ia bertanya, menangiskah ia, tertawakah ia, sedihkah atau bahagiakah ia di dalam sana? Bahkan ketika waktunya tiba, tak ada yang mampu menandingi cinta yang pernah diberikannya. Ketika itu, mati pun akan dipertaruhkannya, asalkan generasi penerusnya itu bisa terlahir ke dunia. Rasa sakit pun sirna ketika mendengar tangisan pertama si buah hati. Tak peduli darah dan keringat yang terus bercucuran. Detik itu, sebuah episode cinta baru saja berputar. Tak ada yang lebih membanggakan untuk diperbincangkan selain anak. Tak satu pun tema yang paling menarik untuk didiskusikan bersama rekan sejawat, rekan kerja, kerabat maupun keluarga, kecuali anak. Si kecil baru saja berucap ma atau bu, segera ia mengangkat telepon untuk mengabarkan ke semua saudaranya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Saat baru pertama berdiri, ia pun berteriak histeris antara haru, bangga, dan sedikit takut, khawatir si kecil terjatuh dan terluka. Hari pertama sekolah adalah saat pertama kali matanya menyaksikan langkah awal kesuksesannya. Meskipun di saat yang sama pikirannya terus menerawang dan bibirnya tak lepas berdoa, berharap sang suami tak berhenti rezekinya, agar langkah kaki si kecil tak terhenti di tengah jalan. Demi anak, untuk anak, menjadi alasan utama ketika ia berada di pasar berbelanja keperluan si kecil. Saat ia berada di pesta seorang kerabat atau keluarga dan membungkus beberapa potong makanan dalam tisu, ia selalu mengingat anaknya dalam setiap suapan nasinya, setiap gigitan kuenya, setiap kali hendak berbelanja baju untuknya. Tak jarang ia urung membeli baju untuk dirinya sendiri dan berganti mengambil baju untuk anak-anaknya. Padahal baru kemarin sore ia membeli baju si kecil. Ia menjadi guru yang tak pernah digaji, menjadi pembantu yang tak pernah dibayar, menjadi pelayan yang sering terlupa dihargai, dan menjadi babysitter yang paling setia. Sesekali ia menjelma menjadi putri salju yang menyanyi merdu, menunggu suntingan sang pangeran. Keesokannya, ia rela menjadi kuda yang meringkik berlari mengejar dan menghalau musuh agar tak mengganggu. Atau ketika ia dengan lihainya menjadi seekor kelinci yang melompat-lompat mengelilingi kebun mencari wortel untuk makan sehari-hari. Hanya tawa dan cerit lucu yang ingin didengarnya dari kisah-kisah yang tak pernah absen didongengkannya. Kantuk dan lelah tak lagi dihiraukan, walau harus menyamarkan suara menguapnya dengan auman harimau, atau berpura-pura si nenek sihir terjatuh dan mati sekadar untuk bisa memejamkan mata barang sedetik. Namun si kecil belum juga terpejam dan memintanya menceritakan dongeng kesekian kalinya. Dalam kantuknya, ia pun terus mendongeng. Tak ada yang dilakukannya di setiap pagi sebelum menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Tak satu pun yang paling ditunggu kepulangannya selain suami dan anak-anak tercinta. Hari ketika si anak yang telah dewasa mampu mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya untuk menentukan jalan hidup bersama pasangannya, siapa yang paling menangis? Siapa yang lebih dulu menitikkan air mata?
Lihatlah sudut matanya, telah menjadi samudera air mata dalam sekejap. Langkah beratnya ikhlas mengantar buah hatinya ke kursi pelaminan. Ia menangis melihat anaknya tersenyum bahagia dibalut gaun pengantin. Di saat itu pun ia sadar, buah hati yang bertahun-tahun menjadi kubangan curahan cintanya itu tak lagi hanya miliknya. Ada satu hati lagi yang tertambat, yang dalam harapnya ia berlirih, masihkah kau anakku? Saat senja tiba, ketika keriput di tangan dan wajah mulai berbicara tentang usianya, ia pun sadar bahwa sebentar lagi masanya akan berakhir. Hanya satu pinta yang sering terucap dari bibirnya. Bila ibu meninggal, ibu ingin anak-anak ibu yang memandikan. Ibu ingin dimandikan sambil di pangku kalian. Tak hanya itu, imam sholat jenazah pun ia meminta dari salah satu anaknya, agar tak percuma ibu mendidik kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah sejak kecil, ujarnya. Mengingat beratnya tugas ibu, yakni 3 hal penting yang terdiri dari mengandung, melahirkan dan menyusui, maka bisa dimengerti mengapa Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan agar hormat dan bakti kepada ibu lebih besar daripada kepada ayahnya. Sebagaimana saya uraikan di atas, perbandingannya adalah 3:1. Perbandingan ini masuk akal dan adil. Semoga Allah memberikan taufiknya sehingga memudahkan kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Dan semoga Allah memberi karunia kepada kita keikhlasan dalam melaksanakannya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.